Ya, bisa hampir sepekan ribuan rumah warga di 4 kecamatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir akibat sejumlah air sungai meluap. Ya, akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi. Ribuan rumah warga di 4 kecamatan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir. Salah satu di permukiman padat Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Tak hanya rumah yang terendam banjir, sejumlah jalan utama pun tak bisa dilalui kendaraan dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebanyak 139 warga mengungsi ke gedung sekolah yang dijadikan posko bencana banjir dan dapur umum oleh pemerintah daerah setempat. 2 malam, Bapak malam 3 hari. 3 hari? Ya. Rumahnya terendam? Iya. Di mana rumah Ibu? Di belakang. Flamboyan ini ya? Ya, di belakang apa? Betang selular. Oh gitu. Yang Bu, sepakat. Oke. Selama berada di posko pengungsian, ada yang sakit ya Bu? Ya, anak. Anak? Karena sakit apa Bu? Pertama tuh yang apa? Hari pertama tuh muntah-muntah. Hari ketiga diare. Hampir sepekan lamanya, banjir merendam ribuan rumah warga di 4 kelurahan. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya beberapa aliran sungai. Yang ditampung di sini kebanyakan berasal dari wilayah di bawah, di pinggiran sungai, dan kondisinya rumahnya juga sudah terendam, maka mereka kita evakuasi ke sini untuk pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga berharap banjir yang menerjang rumah mereka dapat segera surut agar dapat kembali beraktivitas normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pencarian difokuskan di 3 lokasi dengan menyisir area sungai dan darat. Sebanyak 150 personil dari Basarnas diterjunkan ke lokasi pencarian korban banjir bandang dan longsor yang hilang. BPBD Sumatera Barat mencatat setidaknya ada 23 orang meninggal dunia dan 6 lainnya dilaporkan hilang dampak banjir dan longsor. Pencarian korban hilang difokuskan di 3 kecamatan sesuai dengan laporan warga. Kecamatan Sutra dilaporkan sebanyak 3 orang, Kecamatan Bayang 1 orang, dan Kecamatan Tarusan 2 orang. Pencarian dilakukan dengan menyisir area sungai dan darat. Program pencarian ini ada 3. Pertama, longsor banjir bandang di daerah Langkai, Sutra. Yang kedua, di orang juga hanyut di Muara Api-Api, Kecamatan Bayang. Yang ketiga, adanya sisa korban yang belum ditemukan yang terdata di daerah Sungai Betang Tarusan, korban yang terseret longsor dan banjir. Luasnya wilayah terdampak banjir bandang serta beratnya medan membuat petugas harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk menembus lokasi pencarian. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu curah hujan tinggi membuat 7 kecamatan di Bangkalan terendam banjir. Selain itu, banjir rob menerjang warga di pesisir Belawan, Kota Medan. Raya di timur Kecamatan Arusbaya yang menghubungkan Arusbaya ke Kecamatan Geger. Intensitas hujan tinggi membuat 7 kecamatan di Bangkalan terendam banjir. 7 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Geger, Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Klampis, Kecamatan 10, Kecamatan Arosbaya, dan Kecamatan Blega. Tak hanya merendam rumah penduduk, luapan air juga mengakibatkan putusnya jalur transportasi antar kecamatan. Akibat diterjang banjir, ribuan warga dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya harus dievakuasi ke tempat aman. Di total semua kurang lebih yang terdampak dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya, kurang lebih 2.000 warga yang terdampak. Dan kita lihat saat ini situasi di lokasi bencana banjir masih berlangsung, kemudian debit air masih cenderung meningkat. Sementara itu, banjir rob kembali merendam Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya merendam jalan, ribuan rumah warga di pesisir Kota Medan juga ikut terendam. Bahkan para pedagang yang berjualan takjil pun harus tahan berdagang walaupun terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Warga berharap jalan raya dapat ditinggikan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, terutama saat beribadah di bulan Ramadan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kemunculan 2 harimau Sumatera membuat heboh warga dusun 3 Sungai Mungkal, Kecamatan Siak Riau. Hewan yang dilindungi tersebut masuk ke area pekerja lalu memangsa hewan peliharaan. Video kemunculan harimau Sumatera beredar di dunia maya Senin lalu. Kali ini 2 harimau terekam masuk ke permukiman warga Dusun 3 Sungai Mungkal, Kabupaten Siak Riau. Kemunculan 2 harimau ini membuat geger masyarakat setempat. Selain itu, harimau juga terekam memangsa hewan peliharaan milik warga. Kemunculan harimau Sumatera ini juga dibenarkan Ketua Tim Animal Rescue Damkar BPBD Kabupaten Siak. Pihaknya kini melakukan mitigasi dan penanganan sesuai prosedur. Ya, baik, bisa kita jumpai informasi di segmen awal hari ini, namun jangan kemana-mana karena usai jeda berikut akan ada informasi penting lainnya. Ya, diantaranya seorang bayi di Bangkalan tewas mengenaskan usai kepalanya tertinggal di rahim sang ibu saat dilahirkan. Ya, bisa hampir sepekan ribuan rumah warga di 4 kecamatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir akibat sejumlah air sungai meluap. Ya, akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi. Ribuan rumah warga di 4 kecamatan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir. Salah satu di permukiman padat Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Tak hanya rumah yang terendam banjir, sejumlah jalan utama pun tak bisa dilalui kendaraan dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebanyak 139 warga mengungsi ke gedung sekolah yang dijadikan posko bencana banjir dan dapur umum oleh pemerintah daerah setempat. 2 malam, Bapak malam 3 hari. 3 hari? Ya. Rumahnya terendam? Iya. Di mana rumah Ibu? Di belakang. Flamboyan ini ya? Ya, di belakang apa? Betang selular. Oh gitu. Yang Bu, sepakat. Oke. Selama berada di posko pengungsian, ada yang sakit ya Bu? Ya, anak. Anak? Karena sakit apa Bu? Pertama tuh yang apa? Hari pertama tuh muntah-muntah. Hari ketiga diare. Hampir sepekan lamanya, banjir merendam ribuan rumah warga di 4 kelurahan. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya beberapa aliran sungai. Yang ditampung di sini kebanyakan berasal dari wilayah di bawah, di pinggiran sungai, dan kondisinya rumahnya juga sudah terendam, maka mereka kita evakuasi ke sini untuk pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga berharap banjir yang menerjang rumah mereka dapat segera surut agar dapat kembali beraktivitas normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.